Inang itu ambilan agenda Doni. Jadi yang seperti kamu kok kita mau ikut sini nanti kan ada tamu nggak apa-apa ya teman ya. Jadi sebelum kemarin ada pimpinan kami dong Tidur siapa? Ini gimana? Gantikan Kak Winda lah ya. iya kalau nggak datang Dia ya. oke Bu ya sediari kita bagai tonggo bertonggo mahita. Tuhan terima kasih Bapak ya Tuhan nami hubamu halani hidup pokon holongnya timudo tong idiriam tuban nami Tuhan nami tuho bagi penolakan Tuhan Tuhan nami mengadakan kebaktian seluruh nami. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh bangun. Kita masih boleh membuka mata kita melihat ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mau menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan yang tiada terbatas. Kita mau katakan terima kasih. Thank you Jesus for everything. Kita mau berdoa sebentar. Kita bersaat teduh. Mari kita katakan terima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita buat setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam Kristus Yesus, saat ini Tuhan kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mau berterima kasih Yesus atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, atas segala perbuatan dan rencangan-Nya Tuhan yang baik bagi kami. Tuhan yang baik, saat ini kami berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami mau mengagungkan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Untuk itu ya Roh Kudus yang manis dan yang lembut, hadirlah dan tinggallah di dalam hati kami. Bekerjalah Tuhan. Dan saat ini kami akan merayakan memperingati kebangkitan-Mu. Kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Nya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah ibadah kami ini layak di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap adik-adik kami yang boleh berjalan dengan baik. Dan dari lagu Give Thanks, we want to say thank you for Jesus for everything, for His kindness, for His joyful, for everything that He has given for us, for everything that He has done for us. Let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Say give thanks. Give thanks of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord. Kita mau rayakan kemenangan hari ini sebab Yesus telah memenangkan kita. Kalau misalnya terlalu gelap, boleh maju sedikit lagi supaya cahaya lampu bisa nampak ya tertib acaranya. Bisa mau katakan rayakan Yesus, rayakan.
Boleh digerakkan badannya biar nggak lemas, biar nggak ngantuk. Semua bernyanyi. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kita rayakan. Rayakan Yesus, katakan lagi, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Lagi sebelah kanan saya nggak ada tepuk tangannya, yang merayakan menggunakan tangannya. Yesus rayakan. Luar biasa, badannya digoyang dong. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan lagi, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yes, lagi. Rayakan Yesus, katakan dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan kita. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan dengan persekutuan Roh Kudus. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, selamat berlukanya, aku bahagia. Iya, musik memuji Tuhan. Pagi ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman yang harus dimengerti oleh setiap manusia. Sebab misi Yesus ke dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut pada penebusan dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup orang yang percaya kepada Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dan dihancurkan oleh Kristus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Yesus Kristus.
Yesus Kristus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya, dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga akan berada. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah mencuci pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan ditaklukkannya dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita orang percaya suatu kuasa atas setan dan atas kuasa kegelapan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seramu? Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama dengan Dia dalam hidup kita. Jemaat dulu kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan dengan darah-Mu yang suci, Tuhan. Dengan selamatkan kami, terima kasih Yesus. Begitu besar Tuhan pengorbanan. Thank you Jesus. Kita katakan lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Katakan lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu. Buat segala pengorbanan bagi kami, pengorbanan yang Kau berikan. Buat segala penebusan-Mu di kayu salib, kami tahu Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa untuk itu Tuhan. Layakkan kami Bapa di hadapan-Mu. Jesus, thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Forever I will praise Your name. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih Allah Bapa di surga atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian, sehingga kami memiliki hidup yang berarti dan bermakna, dan kami memiliki kehidupan yang kekal oleh karena kasih setia Tuhan. Kiranya semua pengorbanan Tuhan boleh kami pahami dan rasakan, sehingga hidup kami dituntun kepada jalan baik dan kebenaran dan hidup, sehingga hidup kami boleh menjadi warna-warni yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh sekitar kami.
Kami mau mendengarkan Engkau bersabda di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk memahami kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menyapa kita semua. Selamat Paskah Maubat Naganupan. Paskah itu adalah kemenangan. Paskah adalah kebebasan. Sehingga manusia bangun kembali dari kematiannya menjadi kehidupan. Jadi Paskah itu adalah manusia dibangkitkan dari kematian dan dosa sehingga memiliki hidup yang berarti dan bermakna. Itulah Paskah. Di mana kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita juga. Oleh karena itu kalau saya katakan selamat Paskah, kita semua mengatakan Yesus bangkit, bersukacitalah. Saya katakan lagi, selamat Paskah. Yesus bangkit, bersukacitalah. Anggung katakan Yesus bangkit, bersukacitalah berarti salam Paskah bagi kita, atau salam Paskah. Salinari, selamat Paskah. Yesus bangkit, bersukacitalah. Yesus bangkit, bersukacitalah. Salam Paskah. Ayo, kita ganupan na hinargan Tuhan ta. Kita bersukacita karena Tuhan kita bangkit. Kita bersukacita karena kita juga dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya bacakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Memiliki cinta yang sangat besar, dikatakan love. Allah memiliki cinta yang sangat besar. Cinta Allah itu kepada, dan pada awalnya ini memiliki hubungan yang bagus, sangat bagus. Karena apa? Karena manusia itu masih baik, tidak bernoda, tidak berdosa, dan tidak ada masuk ke dalam kegelapan. Sehingga hubungan Allah dengan manusia masih enak. Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, Allah bisa berkomunikasi dengan manusia karena hubungannya bagus. Tetapi oleh karena dosa, oleh karena keinginan daging, oleh karena manusia itu tidak menuruti firman Allah, oleh karena manusia itu memikirkan tentang dunia ini, memikirkan tentang dirinya, memikirkan tentang enaknya dirinya, memikirkan tentang enaknya dunia ini, hingga ia melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Akhirnya dosa membuat manusia dengan Allah terputus, gak ada hubungan lagi. Inilah keadaan kondisi manusia, terputus. Manusia tidak lagi berhubungan dengan manusia. Ketika manusia mau memohon ampun kepada Tuhan dengan dosa-dosa yang dia perbuat, dia harus menghubungkan dirinya dengan imam. Repot. Dan manusia itu akhirnya tidak mampu memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan. Manusia menderita, manusia sengsara, manusia menangis, merana, manusia itu jatuh dengan segala dosa-dosanya. Inilah yang terjadi. Allah tidak ingin manusia itu mati. Allah mau menghubungkan kembali hubungan mereka yang rusak ini. Tapi dengan cara apa? Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Tidak akan hancur, tidak akan digilas dunia, tidak akan direndahkan
dipukul, darahnya bercucuran. Kepalanya yang tadinya itu punya mahkota yang bagus, tapi mahkotanya adalah mahkota duri, hanya untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kehadiran Kristus adalah memulihkan hubungan kita. Akhirnya hubungan manusia dengan Allah Yesus Kristus yang datang ke dunia menyambung kembali hubungan itu. Salib inilah menyambung hubungan kita yang terputus, sehingga manusia bisa langsung berhadapan dengan Allah Bapa di dalam doanya melalui salib, yaitu Yesus Kristus. Hubungan kita tersambung kembali. Kita tidak lagi minta tolong kepada imam-imam untuk memohon keampunan dosa kita. Ketika manusia berdosa, ketika manusia salah di hadapan Tuhan, ketika manusia ingkar kepada Tuhan, ketika manusia sudah berjalan pada jalan kegelapan, dia mohon ampun kepada Allah Bapa melalui perantaraan salib, yaitu Yesus Kristus. Yesus menjembatani, Yesus membangun jalan kembali, Yesus membangun relasi kembali, Yesus menghubungkan kita kembali kepada Allah dengan cinta kasih Allah, sehingga hubungan kita sekarang sudah menyatu dengan Allah. Inilah ilustrasinya. Yesus yang adalah menderita di kayu salib sudah memperbaiki hubungan kita, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah ini adalah mengingatkan kita begitu luar biasanya cinta Allah kepada kita. Dia rela menderita mati di kayu salib untuk meninggalkan kematian. Dia bangkit untuk meninggalkan kepanahan. Dia bangkit untuk meninggalkan dosa itu, sehingga kita memiliki hidup yang baru bersama dengan Kristus. Inilah yang kita rayakan pagi ini, Paskah, kebangkitan. Kebangkitan ini mendatangkan sesuatu sukacita, sorak-sorak, kebahagiaan bagi kita. Wajarlah kita mengucap syukur karena Tuhan sudah bangkit. Tidak seperti pemahaman orang lain pada waktu itu. Dia mati di kayu salib dan mati selamanya. Tidak, tapi dia bangkit. Supaya apa? Supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Nah, kebangkitan itu mendatangkan ucapan syukur di dalam hati kita. Ucapan syukur dengan kata-kata kita, ucapan syukur dengan pujian kita, ucapan syukur dengan sikap dan perbuatan kita. Kalau selama ini kita mendukakan hati Tuhan dengan perbuatan kita, kalau selama ini sikap kita mendatangkan kedukaan bagi Tuhan, mendukakan orang lain, mendukakan orang tua kita, mendukakan anak-anak kita, mendukakan saudara kita. Sekarang kita dibangkitkan kembali supaya bisa memberikan sukacita kepada orang lain. Oleh karena itu, Paskah ini mengingatkan kita jangan berbuat jahat lagi, jangan kembali kepada jalan. Kau turunkan ke bumi untuk kehidupan kami. Hingga ketika kami percaya akan Engkau Tuhan, akan kedatangan anakmu yang tunggal, anugerah terbesar bagi dunia ini, maka kami mendapat kehidupan yang baru. Kebangkitan ini adalah kebangkitan kami. Kebangkitan inilah ucapan syukur bagi kami. Karena setiap hati kami, setiap jiwa yang hadir, dari yang kecil sampai yang dewasa, boleh bersyukur atas semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tolong pimpin, tuntun kami, jaga hati kami dan seluruh hidup kami untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang dibangkitkan dengan segala perbuatan, sikap dan tingkah laku kami adalah sikap perbuatan yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Sehingga kebangkitan ini adalah kebangkitan segala kehidupan yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan.
bangkit dari keterpurukan dan dosa, sehingga kami memiliki hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang amazing. Mengatungan di ganuk dulu nami, hingga kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati. Pagi ini kami datang ke hadapan Tuhan, dan yang Kau berkenan atas pujian, persekutuan, dan apa yang kami lakukan, sehingga semua kegiatan kami mengingatkan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, berbahagia dan bersuka cita, sehingga sepanjang kehidupan kami tidak akan sia-sia dengan kekuatan dunia, tetapi berarti untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkarya dalam hati kami, jiwa kami, dalam hidup kami ke depan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga jemaat-Mu, dan memberkati setiap pribadi kami, setiap pekerjaan dan kerinduan serta cita-cita kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Lebih semangat lagi menjalani kehidupan kita, baik saat musim kemarau maupun musim hujan, tetap semangat. Kakak mengundang adik-adik dan papa mama untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun kita menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kakak mau dengar tepuk tangannya sebelah sini dulu. Adik-adik sekolah minggu boleh bangkit. Ya, yang belum bangkit itu segera bangkit dong. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Yang sebelah kanan saya tepuk tangannya belum kuat. Ih, belum sarapan ya. Nanti kita sarapan sama-sama. Hari ini kita makan firman Tuhan dulu. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Masih kurang kuat. Maju nyatakan kasih-Nya. Ya, mana badannya digoyang. Kita buat iblis gemetar, kalahkan timnya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oke, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita kembali memuji Tuhan yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur lewat ibadah kami pasca subuh kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau telah bangkit bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami sudah merasakan kemenangan yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa buat pasca subuh kami. Engkau telah berkati mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak kami yang sudah hadir pada saat ini. Biarlah Engkau tambah-tambahkan bagi mereka kesetiaan untuk mengikut Engkau, semangat untuk
mengikut Engkau ya Bapa. Bahkan juga orang tua kami yang sudah hadir, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, Engkau berkati kesehatan, dengan umur yang panjang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa maut telah dipatahkan dan kebangkitan yang baru telah Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan lewat pasca pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih semangat lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan yang memberkati setiap orang tua, anak-anak yang hadir pada saat ini ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, pasca subuh kami ini, hingga akhirnya nanti Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi, tercurah atas kami di tempat ini ya Bapa. Terpuji termulia namamu ya Tuhan, inilah doa kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua bernyanyi ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau katakan Dia lahir, Dia mati, bahkan Dia bangkit untuk kita semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Oke, musik memuji Tuhan. Kita kembalikan lagu ini, kita puji Tuhan lewat lagu Dia lahir untuk kami. Oke, semua adik-adik dan bapak-bapak boleh bernyanyi. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Iya, suara adik-adik boleh kakak dengar nih. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah Bapa di sorga atas kasih setia dan penyertaan-Mu dan anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Tuhan kami. Hari ini Tuhan kami dibangunkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu, Kau berkati juga persembahan yang kami telah berikan untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga semua mendatangkan sukacita bagi kami dan kebangkitan untuk melakukan segala yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah anugerah daripada Tuhan Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.